yang bertakwa berada di dalam surga dan mata air. Mereka menerima segala yang diberikan Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam karena banyak beribadah. Dan pada waktu sebelum fajar atau sahur, mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta benda mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mendapat bagian. Jadi surah ini bercerita tentang orang yang bertakwa, yang kelak akan dimasukkan oleh Allah dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kenikmatan surga itu mereka dapatkan karena ketika di dunia mereka banyak berbuat kebaikan. Sebelum jauh kita membahas apa saja yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa itu ketika dulu mereka di dunia, maka alangkah baiknya kita melihat bagaimana sebenarnya gambaran atau sekelumit gambaran surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat Al-Quran terdapat banyak sekali penjelasan, keterangan, gambaran tentang betapa nikmatnya surga itu. Tentu kita tidak bisa membayangkan surga sebagaimana aslinya, karena Rasulullah juga sudah bersabda, "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara 'ala qalbil bashar." Surga itu tidak ada yang pernah dilihat oleh mata manusia. Jadi kalau ada mata manusia melihat, ini surga seperti ini, maka itu pasti bukan surga, karena mata itu tidak pernah melihat. Telinga pernah mendengar surga itu begini, maka pasti surga itu jauh lebih indah dari apa yang mereka dengar itu. Termasuk apa yang terbayang dalam lintasan pikiran, surga begitu indahnya, maka yang aslinya surga itu jauh lebih indah dari apa yang mereka bayangkan. Tetapi ayat-ayat Al-Quran telah memaparkan kepada kita sejumlah hal yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita, kaum muslimin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang bertakwa yang berhak mendapat surga. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya dijelaskan bahwa surga itu adalah taman-taman indah dan mata air yang jernih. Di mana penghuni surga tinggal di taman-taman yang indah, dipenuhi dengan pepohonan rindang dan mata air yang jernih. Mereka duduk di atas dipan-dipan mewah yang bertahtakan emas dan permata sambil bersandar dengan nyaman. Dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata seraya bertelekan di atas berhadap-hadapan. Dalam surah Al-Insan 13-14 Allah berfirman, mereka berada di dalamnya, di dalam surga itu, duduk bersandar di atas dipan-dipan mereka, tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan, dan naungan pohon-pohon surga dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk dipetik semudah-mudahnya. Dan surah Al-Baqarah Allah berfirman ayat 10 hingga 16, mereka berada di dalam surga yang tinggi, yang di dalamnya tidak ada perkataan yang sia-sia. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, dan di dalamnya ada dipan-dipan yang didirikan, dan gelas-gelas yang terletak dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang berhampa. Dijelaskan juga bagaimana nikmatan makanan dan minuman di dalam surga itu. Dan surah Al-Insan ayat 21 Allah berfirman, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Dalam surah Muhammad ayat 15 Allah berfirman, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau minuman yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring.